anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang mudah sekali kita jumpai di berbagai penjuru dunia. Anjing banyak dipelihara karena sifatnya yang riang, lucu, dan juga menggemaskan. Namun, tahukah teman-teman, anjing ini terkadang dapat terserang parasit jika lingkungannya tidak terjaga kebersihannya. Pada video kali ini, kami dari kelompok E1 akan menjelaskan salah satu parasit yang dapat menyerang anjing peliharaan kalian. Nah, parasit tersebut bernama Sarcoptes cabii. Tapi sebelum masuk ke videonya, ayo kita perkenalan dulu. Di kelompok 1 ini ada Syaputra, Nadia, Chois, Maulana, Fairisa, Amanda, Felicia, dan Bibi Putra. Baiklah, sebelum masuk ke morfologi dan kasus penyakit dari skabies ini, yang pertama saya akan menjelaskan skabies. Skabies atau kudis menular adalah penyakit kulit yang menyerang hewan ternak dan dapat menular ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh tungau Sarcoptes cabii yang hidup di dalam kulit hewan. Skabies ini dapat menyerang hewan seperti kambing, kucing, domba, sapi, dan juga anjing. Skabies ini dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dengan sarana prasarana kandang yang tercemar. Baik, di sini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang taksonomi pada Sarcoptes cabii. Bisa dilihat bahwa Sarcoptes cabii berasal dari domain Eukaryota dengan kingdom Animalia tentunya, filum Arthropoda, dan dari kelas Arachnida karena memiliki 4 pasang kaki. Dari order Astigmata, famili Scaraptotidae, dan genus Sarcoptes. Pada Sarcoptes ini hanya memiliki satu spesies, yaitu Sarcoptes cabii. Tapi walaupun satu spesies tetap memiliki banyak jenis variasi. Seperti yang saya telah memaparkan di PPT, variasi Bovis untuk pada sapi, variasi Canis untuk pada anjing, variasi Capra itu pada kambing, Hominis itu pada manusia, Ovis pada kambing, domba, dan Swiss pada babi. Bisa dilihat bahwa semuanya itu tetap berasal dari spesies Sarcoptes cabii, tetapi bisa berada pada banyak jenis hewan. Selanjutnya, saya Fairisa Smikusuma akan menjelaskan morfologi Sarcoptes cabii. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu merupakan foto mikroskopis dari Scabiei, di mana foto ini diambil dari foto preparat syarat praktikum parasitologi. Nah, Sarcoptes ini dia memiliki ukuran 200 hingga 400 mikrometer. Sarcoptes ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, Sarcoptes termasuk Arachnida, yang berarti memiliki 4 pasang kaki, di mana pasangan kaki yang ketiga dan keempat ini tidak lewat dari tepi tubuhnya. Nah, Sarcoptes itu memiliki kulit yang bersisik dan celah, dan juga memiliki duri. Sarcoptes itu memiliki anus terminal di tepi lateralnya. Selanjutnya, morfologi dari telur Sarcoptes cabii. Dikutip dari Journal of Veterinary Medical Science, dapat dilihat pada sebelah kiri gambar yang menunjukkan foto mikroskopis dari telur Sarcoptes dan juga Sarcoptesnya. Terlihat jelas pada gambar telurnya berbentuk oval. Telur dari Sarcoptes ini memiliki ukuran 0,1 hingga 0,15 mm. Baik, di sini saya akan membahas tentang hospes dari Sarcoptes cabii varian Canis. Untuk hospes definitifnya itu sendiri, yaitu anjing itu sendiri, tungau ini tuh berkembang biak dan bertahan hidup pada kulit anjing dengan menggali terowongan lapisan epidermis, khususnya pada lapisan stratum corneum, untuk bertelur dan berkembang menjadi nimfa. Untuk hospes intermediate-nya itu tidak terlibat dalam siklus hidup tungau ini, karena Sarcoptes cabii varian Canis ini hanya berkembang biak dan bertahan hidup pada anjing sebagai hospes definitif.
Nah, setelah mengetahui ospes definitif dari Sarcoptes cabiai ini, teman-teman wajib banget tahu predileksi dari parasit ini. Jadi, parasit ini bersifat ektoparasit atau dia akan menggali jauh ke dalam lapisan kulit dan membentuk suatu terowongan. Sebenarnya, parasit ini dapat tumbuh di bagian kulit mana saja. Namun, biasanya pada anjing, parasit ini tumbuh pada bagian kulit yang tipis, memiliki lipatan-lipatan, dan cenderung memiliki bulu atau rambut yang tipis. Jika pada anjing, dapat kita jumpai pada telinga, wajah, mata, lipatan-lipatan perut bagian ventral, lipatan paha, dan juga bagian siku. Apakah teman-teman familiar dengan gambar dan juga video yang kami tampilkan kali ini? Teman-teman, beginilah jika Sarcoptes cabiai ini menyerang anjing. Jadi teman-teman bisa melihat predileksinya itu ada di bagian telinga, mata, wajah, perut bagian ventral, siku, dan juga bagian-bagian lainnya yang minim ditumbuhi oleh bulu. Pada akhir video ini, kami juga akan menampilkan contoh kasus yang kami temukan pada peliharaan dari salah satu anggota kelompok 1. Jadi, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Sarcoptes cabiai ini atau Scabies pada anjing yang kami angkat kasusnya. Yang pertama, untuk siklus hidup, si Scabies ini akan kawin dan juga bertelur setelah melalui proses kopulasi. Kemudian setelah jantan dan betinanya berkopulasi, kemudian si jantan akan mati dan betina akan menggali ke dalam epidermis suatu terowongan hingga sekitar kedalaman 1 cm dan sejajar dengan permukaan untuk kemudian bertelur. Kemudian pematangan telur. Pematangan telur ini akan memakan waktu sekitar 3-4 hari dan betina akan terus bertelur sebanyak 1-3 telur per hari selama masa reproduksi yakni sekitar 2 bulan. Baik, saya akan melanjutkan siklus hidup dari Sarcoptes cabiai. Untuk yang selanjutnya ada telur menetas dan menghasilkan larva. Untuk telur menetasnya itu berlangsung selama 3-4 hari. Selanjutnya, larva ini yang baru menetas itu memiliki 3 pasang kaki yang jauh lebih kecil dari yang dewasa. Terus di mana mereka mulai mencari celah dan lipatan kulit untuk bersembunyi. Untuk tahap larva itu berlangsung selama 2-3 hari sebelum mereka berganti kulit dan berkembang menjadi nimfa. Selanjutnya ada proses molting. Setelahnya akan berganti kulit menjadi protonimfa, tritonimfa, dan kemudian tungau dewasa dengan 8 kaki. Pada fase nimfa memiliki 4 pasang kaki, sama seperti tungau dewasa. Tahap ini berlangsung selama 3-4 hari sebelum mereka berganti kulit menjadi tungau dewasa. Pada saat tungau dewasa, mereka mulai kawin di permukaan kulit dan betina yang telah kawin menggali terowongan untuk bertelur, memulai siklus lagi. Dan tungau dewasa dapat hidup hingga 1-2 bulan di kulit inangnya. Untuk lama siklus hidupnya, siklus hidup Sarcoptes cabiai ini dari telur hingga dewasa berlangsung sekitar 10-14 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan inangnya. Di sini, teman-teman dapat melihat pergerakan Sarcoptes cabiai di bawah mikroskop. Adapun berbagai macam pembesaran yang kami tampilkan, mulai dari pembesaran yang paling kecil di sebelah kiri sampai ke pembesaran yang paling besar di sebelah kanan. Baik, di sini saya mendapatkan parasit scabies pada anjing saya sendiri. Nah, bom ini mengalami gejala scabies yang mencolok dan bom juga mengalami tanda-tanda seperti kegatalan pada kulitnya, terus juga kerontokan pada bulunya, dan juga dia mengalami peradangan pada kulitnya. Bisa dilihat di sini telinganya bom ini mengalami luka dan kerontokan.
Sekian video yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan sampai di sini. Sampai jumpa semuanya.